Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan sisi ya pada segitiga istimewa. Karena istimewa artinya dia ada spesialnya ya. Perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa. Karena istimewa dia spesial, dia hanya ada sedikit, nggak banyak. Kalau di sini kita hanya lihat ada dua. Ya, jadi host bagi dua aja begini di kiri kanan. Yang pertama segitiga yang sama kaki, lalu yang 45 derajat. Ya, Koko punya segitiga ini misalkan, yang sisinya sama, kakinya sama, nah ini siku-sikunya. Jadi ini siku-siku, ini sama. Karena sama, kamu bisa lihat bahwa ini nilainya adalah 45 derajat dong. Bener nggak? Karena kan dia 90 derajat, 45, ini 45. Nah, perbandingannya spesial nih. Dia perbandingannya adalah 1, 1, dan akar 2. Jadi ini 1, ini akar 2. Itu rumus utamanya. Ya, nanti kamu kasih contoh maksudnya ini gimana sih? Jadi kamu tanpa Pitagoras lebih jauh lagi. Gitu. Akar 2 ini sebenarnya dapat dari Pitagoras. Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, gitu kan. Akar dari 1 tambah 1, atau akar dari 2. Jadi ini akan berlaku untuk seluruh jenis segitiga yang sifatnya 45, 45, 90, yang sudutnya 45, 45, 90. Ya. Lalu yang kedua, segitiga istimewa yang ini. Nah, ini yang bukan sama kaki, tapi sudutnya istimewa nih. Ya. Ini segitiga sembarang, segitiga siku-siku dengan sudut ini 60, ini 30. Ya. Nah, perbandingannya selalu begini. Selalu ya. Ini 1, ini pasti akar 3, ini pasti 2. Ya. Jadi yang miring pasti 2, yang depannya 30 derajat, itu pasti 1 perbandingannya. Yang depan 60 itu akar 3 pasti. Itu sudah tidak mungkin tidak. Ya. Akar 2 juga dapat dari mana? Dari 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Ya 1 tambah 3, ya 4 kan. Akar 4 ya 2. Nah, tapi sekali lagi untuk siku-siku Pitagoras, untuk rumus Pitagorasnya kita nggak perlu pusingin sama sekali. Ya, yang kita perlu tahu adalah ini aja. Sehingga semua pengerjaan akan bermodelkan ke sini, kembali terus ke sini. Contoh soal, aku punya contoh soal sederhana aja. Pokoknya ingat ya, yang depannya 45 itu 1, mau pakai warna hijau dah. Ini 1, hijau tua dikit. Ini 1, yang depan 90 ya 2, gitu. 1 akar 2. Kalau ini depan 30 yang paling kecil 1, yang paling gede 2, gitu ya. Depannya 60 akar 3, depannya 90 itu 2. Ini harus dihafal, udah nggak mungkin nggak. Ya. Sehingga kalau kamu punya soal begini contoh ya, begini, tentukanlah nilainya. Ya. Nah, ini contoh pertama, misalnya soal ini nilainya sama ya. Terus ini 45 derajat udah pasti. Aku punya soal misalkan ini 20 meter. Ya. Berapa sisi miringnya? Ini miringnya berapa? Oke. Daripada kamu pakai Pitagoras, kamu pakai perbandingan aja nih. Lihat ya. Yang ditanyakan akar 2-nya. Berarti kamu bisa tulis begini. Kamu compare sama segitiga awal. Ini kan 20 ini 1 ya. Jadi 1 per akar 2 gitu sama dengan ya 1 per akar 2 sama dengan yang bawah 20 per M gitu. Ya. 20 per M miringnya. Udah kamu tinggal kali silang. M sama dengan 20 kali akar 2. Selesai. Ya, jadi nggak pusing nih nilainya. Nah, meter. Pakai meter. Ya. Nah, ini contoh pertama masih gampang. Contoh kedua sekarang, aku mulai muter-muterin segitiganya. Tapi tetap, mau sejelek apapun segitiga diputar segimanapun, kalau kamu tahu rumusnya aman sekali. Ini miring. Ini misalnya 15. Ya, ini berapa? Nah, ini kan tetap 45, 45, 90. Ya, ini spesial juga kan tetap case-nya ya. Ini 45, ini 45, ini 90 pasti. Sisi miringnya berapa? Oke, kamu lihat dulu perbandingannya. Taruhlah ini kan 45, berarti ini 1, ini akar 2 kan? Betul ya? Jadi kamu harus bikin perbandingan yang warna merahnya dulu itu. 45, 45, 90 itu 1 akar 2. Nah, sehingga untuk mengerjakannya simple. Yang kita mau tahu ini. Jadi 1 per akar 2
tulis dulu 1 per akar 2 sama dengan nggak tahu per 15. Simpel ya. Jadi yang merah, Koko tulis warna merah aja biar nggak bingung. 1 per akar 2 sama dengan yang hitam. Yang hitam apa tuh? Yang kita mau tahu. Anggaplah ini X. Nah, gitu ya. X per 15. Kali silang lah. X kali akar 2 sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 per akar 2. Selesai. Cuman, kita butuh rasionalkan. Karena bawah itu ada akar, nggak boleh. Kamu jadiin kali akar 2 per akar 2. Biar pecahannya di bawahnya 2. Jadi 15 akar 2 per 2. Selesai. Ya, kalau sentimeter ya sentimeter. Ikutin ini misalnya cm, ini cm. Ya, jadi jawabannya ini. Paham nggak sampai sini? Lumayan sih. Jadi kayak kalau mau cari itunya tinggal 1 per Perbandingan betul. Ya, 1 per akar 2 sama dengan apa? Ya, contoh ini nih yang nomor berikutnya. Kalau ini memang agak hafal, ya, depan 30 yang kecil 1, yang miring 2, yang sebelahnya akar 3. Oke, kamu kasih contoh soal yang singkat aja, yang sederhana. Ini misalkan aja ya, angkanya ini 16 cm, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Yang Koko tanya, tentukan nilai X dan Y-nya. Ya, kalau kamu ketemu soal seperti ini, yang harus kamu kerjakan adalah lihat warna merahnya dulu. 1, 2, akar 3-nya di mana? Selalu 1 temennya sini, 2 temennya sini, akar 3 temennya di sini. Ya, oke? Berarti kita paling gampang hitung satunya dulu yang kita mau tahu kan. 1 dan akar 3-nya yang kita nggak tahu. Betul nggak? X dan Y-nya ya. Berarti Koko selalu pakai cari yang 1 dulu. 1 per 2, ya, 1 per 2 sama dengan berapa? X per 16. Betul nggak? Karena X per 16 posisinya harus sama. Gitu. Paham sampai sini? baca lagi, aku tadi agak sedikit bingung. Oke, jadi perbandingannya harus sama. 1 per 2 sama dengan, lihat arah kursornya ya, 1 per 2 sama dengan X per 16. Gitu. Ya. Oke. Nah, terus kamu kerjakan dengan cara proses biasa kali silang. Oke, ini kali silang nih. 16 sama dengan 2X, atau 2X sama dengan 16. X-nya sama dengan 8. Beres ya, dapat. Nggak tahu dong 8 dari mana, 16 bagi 2 kan. Nah, sentimeter jangan lupa. Oke, lupa kasih satuan itu bisa fatal sih kayaknya. Ya, umum aja lah, masukin satuan, itu penting sekali. Nah, terus, kalau ditanya Y-nya, gimana caranya? Ya, simple. Masukin lagi rumus-rumusnya. 1 per akar 3, ya Koko mau pakai 1 boleh, mau pakai 2 boleh, karena semuanya udah ada nih. X nilainya 8. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, yang 1 per akar 3 deh, boleh ya. 1 per akar 3 kita kerja 2 kali, sama dengan X per Y. X-nya 8, 8 per Y. Taruhlah gitu, 8 per Y. Oke? Jadi 1 per akar 3 sama dengan 8 per Y. Jadi perbandingannya selalu sama terus-menerus. Gitu, berarti kali silang Y sama dengan 8 akar 3. Ya udah, selesai. Paham sampai sini? Lumayan paham sih. Oke. Coba lagi ya berikutnya soal kedua. Koko puter-puter. 60-nya Koko taruhnya di bawah. Nah, sama aja, nggak akan terlalu ada perbedaan yang sangat jauh. Nggak ada perbedaan yang terlalu jauh. Kayak rumusnya asal tahu dulu. Misalkan ini 30 di sini. Ya, ini pasti 60 lah, nggak usah ditanya ya. Kalau taruh 30 sini. Nah, terus Koko kasih lagi, ini nilainya 5. Ini X, ini Y. Tentukanlah nilai X dan Y. Nah, setelah kamu punya ini, ingat, yang mutlak adalah yang merah. 1, 2, akar 3-nya di mana? Kalau kamu salah taruh, semua akan jadi runyam. Ya, 1 depannya 30 kan? Depannya 30 ini 1. Gitu. 2-nya selalu di sisi miring. Akar 3 selalu di sini. Ya. Udah bikin yang warna merah, udah mutlak, udah aman. Tinggal kamu kerjakan. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Tidak, Pak.
Nggak ada ya? Oh, ya. Oke, berarti 1/2, ya terus saya 1/2 enak ya. Sama dengan, 1 itu apa? 5 tadi ya? 5/Y, gitu. Karena arahnya begini. Gitu, 1/2 sama dengan 5/Y. Simple ya, jadi ini kamu menentukan langkah awalnya dulu. Supaya nggak pusing, gitu. Ya, 1/2 sama 5/Y. Berarti kali Y sama dengan 10, beres. Nah, setelah dapat Y-nya 10, masukinlah ke yang akar 3 lah. Masukin aja lagi 1/akar 3. Yang warna merah itu jadi kayak kunciannya. 1/akar 3 sama dengan, satunya apa tadi? 5/X, gitu. Ya, berarti kali silang X sama dengan 5 kali akar 3. Oh, oke. Aku udah lumayan hafal. Ngerti ya? Kayak Jadi, kalau dibalik-balik. iya. Jadi gini, sudutnya kan ada 45, 45, 90. Ini bukan kurang ya, tapi 45, 45, 90. Perbandingan sudut depannya selalu 1, 1, dan akar 2. Ya. Lalu, yang ini 30, 60, 90. 30, 60, 90. Perbandingannya selalu 1/3 dan 2. Ya, depannya 60/3, ini 2. Udah pasti, nggak boleh enggak. Udah harus dan mutlak, tidak ada pertanyaan lagi untuk perbandingannya. Sampai sini gimana? Ngerti nggak? Ngerti sih. Bisa ya? Oke, lanjut. Cut dulu. Nah, kita langsung lihat perbandingan segitiga istimewa dari soalnya aja. Ini soal yang guru kamu kasih tuh udah lumayan oke banget. Udah nggak terlalu, nggak gampang ini langsung soal yang rada ribet. Disuruh hitunglah luas, ya. Yang A. Kok jangan lihat dulu ininya ya, Matt ya. Jangan pusingin ini. Kita lihat pakai rumus, ya. Coba ini 1, cari luasnya. Lalu berikutnya tanpa pakai Pitagoras. Nah, ini kalau nggak pakai Pitagoras, kita pakai penghafalan jauh lebih enak, ya. Segitiga Itu baru istimewa pakai itu. Pythagoras. Kenapa? Yang B baru pakai Pythagoras. Enggak, yang B nggak pakai Pitagoras. Yang B ini pakai rumus 1/32. Nah, Oh makanya iya. pakai cara Koko yang tadi. Ini bingung kan lihatnya karena nggak ada gambar. Ya, karena nggak ada penjelasan gimana gitu. Kalau Koko pasti jelas banget tadi. Ya. Oke, kamu coba bikin 2 nomor ini dulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Pertanyaannya sama, hitung luasnya. Ya. Mau kasih waktu 10-15 menit. 10 menit lah, nggak usah terlalu lama. Oke, ditunggu. Oke, kok. Oke, kita akan bahas untuk luas nomor 1 dan nomor 2 ya. Kalau kamu lihat ini 45, ini 90, ini pasti 45 ya. Nah, sehingga kalau kamu mau ngerjain, sederhana saja, jangan dipikir terlalu rumit. Ini pasti 1, ini pasti 1, ini pasti akar 2. Nah, ya. Sehingga kamu bisa dapat ini alasnya, ini tingginya gitu ya. Kalau pakai A dan T biar enak. Ya. Nah, dari sini kita tanpa pakai rumus Pitagoras, kita bisa tahu 1/akar 2 ya, sama dengan ini 1 ini per akar 2 ini sama dengan A/12 akar 2. Ya. Paham ya sampai sini? Paham. 1/2 sama dengan A/12 akar 2. Gitu. Nah, sehingga 12 akar 2, atau kamu kali silang ya, biasa. Kali silang A kali akar 2, sama dengan 1 kali 12 akar 2. Ya, 12 akar 2 itu sendiri. Berarti A-nya adalah 12 akar 2 per akar 2. A adalah, coret-coret, 12 cm. Oh, bisa kayak gitu. Bisa dong. Kan akar sama akar coret, hilang, sama. Nah, T-nya Oh, berapa? oh. Kamu nggak usah hitung 2 kali, Matt. Karena dia 1 sama, berarti T-nya juga pun juga pun 12 sama dia. Karena kan 1 dan 1. Ini 12, ini 12. Sama ya, karena dia perbandingannya sama. Paham sampai sini? Paham. Berarti hitung luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Biasa, luas segitiga. 12 kali 12 per 2. Nilainya adalah 72. Ya, 144 bagi 2. Ya.
72 cm pangkat 2. Udah, selesai. Nah, untuk yang nomor 4, nomor berikutnya yang 4 cm ini, kamu harus pakai perbandingan 30, 60, 90. Ini kan 30 tuh. Ya, pasti ya, ini udah pasti ini 30. Oke, ini 30, 60, 90. Perbandingannya adalah 1, ini 2, ini akar 3. Jelas nggak? Oh iya, aku udah pakai rumus itu, terus aku kayak bingung setelah itu apa lagi. Oke, setelah itu, kamu pakai perbandingan. Yang dicari kan akar 3. Karena kan luas alas kali tinggi. Tingginya udah ada 4 nih. Berarti yang dicari alasnya akar 3-nya ya. Masukin akar 3/1, karena kan punyanya 1 nih, nggak ada yang lain. Sama dengan ya A/4. Gitu. Jelas? Ngerti nggak sampai sini? Oh iya, iya jelas, 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 jelas. Oke, berarti kali silang ya. A sama dengan 4 akar 3. Nah, setelah dapat A, hitung luasnya. Ini B nggak usah cari nih, nggak apa-apa. Karena kan diminta luasnya ya. Berarti luas sama dengan setengah kali A kali T. Ya, Koko taruh setengah di depan boleh ya. Setengah kali A 4 akar 3 kali tingginya 4. Selesai. Kita tinggal kali biasa. Ini coret lagi, 2. Gitu kan? Ya udah, 4 akar 3 kali 2 adalah 8 akar 3 cm persegi. Gitu. Oh, oh, oke. Sederhana ya. Jadi rumusnya nggak terlalu rumit. Yang penting kamu tahu langkah-langkahnya aja. Di sini kita harus banyak latihan, Met. Kalau kamu nggak latihan, agak susah justru. Coba lihat lagi ya nomor berikutnya ya. Nah, hitunglah yang RS, PS, dan PQ. Kau nggak kasih ginian, kau kasih yang lain ya, soal lain, tapi angkanya, tapi konsepnya mirip. Angkanya beda, konsepnya mirip sekali. Ya, kau kasih segitiga, misalkan bentuknya begini, begini. Ya. Terus ini putus-putus. Nah, ini 90 udah pasti ya, nggak mungkin nggak lagi. Ini sudutnya 45. Ini 60 derajat. Lalu, kamu punya soal, ini misalnya 10 akar 2 cm. Ini A, B, C, D. Hitunglah pertama BD, lalu AD, BC, CD, AC dulu, AC, CD, luas total. Oke, soalnya begini, kalau kasih waktu 10 menit lagi untuk kamu kerjain. Langkahnya sama, bikin perbandingannya dulu. Ya. Oke, Oke. Koko pause dulu, nanti kamu bisa kerjakan.